ada pernyataan seorang ustadz salafi yang mengatakan bahwa al-bid'ah saat ini kurang tepat karena kaum kafir Syiah sedang mengincar kaum muslimin di Indonesia. Ini anak baru lahir. Karena kafir sama Syiah udah ngincar sebelum mbahnya dia lahir. Wallahi. Ya, anak mau tunjukkan anak data-data, insya Allah di dalam buku saya ulama pembaharu poros Timur Tengah Nusantara abad 18-19. Haji Rasul bapaknya Hamka itu Pak dituduh Wahabi sudah lama. Ini anak baru lahir ini, mana orangnya ini? Aneh Pak, namanya sekarang orang ahli bid'ah. Bahkan Haji Rasul itu dimusuhi berat karena sering menyatakan kafir, sering mengatakan syirik, sering mengatakan bid'ah. Dan ini timbul tenggelam. Loh, Kiai Agus Salim itu Pak, ketika masuk ke parlemen aja dikatakan be sama anggota parlemen. Yang golongan siapa itu? Yang anggota parlemen itu siapa? Nah, setelah itu dia bicara. Saya sebetulnya tadi ingin bicara dengan manusia. Ternyata di dalam sini ternyata banyak kambing. Makanya saya akan berbicara, berceramah dengan bahasa kambing. Aduh, langsung gara-gara siapa yang itu loh, Harsono, ini semua yang dari PKI itu ngelek semuanya. Langsung dikasih kritikan habis. Agus Salim itu Pak, orangnya hebat. Bisa 9 bahasa, nggak pernah sekolah. Nggak pernah sekolah. Anaknya pun semua nggak ada yang sekolah. Dan rumahnya di Jatinegara kalau nggak salah itu kayak kontrakan itu sampai mati. Dan dia awalnya itu polisi Belanda, kemudian disuruh ngawasin oleh SI sama Belanda, akhirnya tertarik dengan Cokro Aminoto. Ternyata setelah dia pergi ke Mekah untuk menjadi konjen di Jeddah, belajar di Mekah, akhirnya terkena pengaruhnya dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, ini nanti kita usut ke sana nanti. Tunggu buku saya, 3-2 tahun lah ya insya Allah. Nah ini, jadi Mas, soal incar mengincar, kita itu sudah lama. Mas, sejak awal muncul kemerdekaan Indonesia, ini anak kasih tahu akar sejarahnya biar antum nggak jadi orang bingung. Akar sejarah, setelah ada konsep kebangsaan dan kemerdekaan, kelompok anak bangsa ini terbagi menjadi 3. Kebangsaan pro agama yang didominasi oleh Cokro Aminoto, kemudian muncul Agus Salim, kemudian muncul juga akhirnya di akhir-akhir itu siapa itu pendiri NII itu siapa? Kartosuwiryo, dan akhirnya dia kecewa dengan Soekarno sampai terjadi perlawanan pemberontakan itu dan seterusnya. Kemudian yang kedua ada kebangsaan netral agama. Ini didominasi oleh Soekarno, Hatta dan beberapa orang yang akhirnya lebih dominan di negara ini. Yang ketiga kebangsaan anti agama. Yang nanti lahirlah PKI. Dan setelah dekret presiden ini terwakili dalam partai, ada yang sekarang ini PNI, ada NO, ada PKI. Dan ketika itu setelah dekret menang, maka setelah terjadi isu komunis dan yang lainnya, terjadilah gejolak ya pada tahun 65 itu. Jadi Pak, dalam masalah dakwah, antum mau dakwah itu ngurusin siapa? Yang namanya dakwah ngurusin Islam ya hadapan sama orang kafir. Lah kalau antum berhadapan sama orang baik-baik ya bukan dakwah. Dakwah ini sejak dulu berhadapan dengan orang Yahudi, Nasrani, Syiah, Rafidhah. Itu ya. Jadi ini tolong kalau antum memang punya istiadat sendiri jangan ditularkan ke orang lain jadi penyakit ya. Jadi jangan menyampaikan bid'ah karena kita sekarang diincar orang kafir sama orang Syiah. Nanti yang denger ini jadi lemes. Ya. Saya katakan sebelum Indonesia merdeka, sebelum para wali
sebelum kita era wali, semuanya berhadapan dengan orang-orang kafir. Lah Wali Songo dulu itu Pak, maaf, Syekh Maulana Malik Ibrahim itu minoritas sendiri loh, sendiri. Loh, apa ini? Loh, milik antum. Ya, oke, ngomong apa gue tadi? Loh Pak, iya, Sunan Bonang Pak ketika itu juga masih belum kuat, berani menulis kitab di dalamnya membahas bid'ah. Sunan Bonang, ya pesan metroning sun sami-sami niro muslim, sami niro saling welah asih, anyegao siro ing dolalah lan bid'ah. Loh, kalah karo Sunan Giri, Sunan Bonang sampean. Cemen banget. Ini sudah era kemerdekaan, era kebebasan, katanya demokrasi. Ya ada masalah, cuman sampaikan dengan ilmiah, dengan sopan santun, dengan cara-cara yang bijak. Insya Allah. Saya sejak 90 sampai sekarang juga nyampein bid'ah juga kok. Ya. Terlepas dari dimusuhi orang Mas, kalau dakwah nggak dimusuhin orang, antum jadi artis enak. Banyak yang tanda tangan sampai baju-baju ditanda tangani. Ana bacakan hadis ini firman Allah supaya antum paham jadi seorang dai. Summa arsalna rusulana tatra kullama jaa ummatan rasuluha kadzabu. Kemudian saya utus utusan bernyusul susul menyusul. Setiap datang utusan itu kepada umat, selalu mereka dustakan. Wajar, sunnatud dakwah, itulah isi medan dakwah, ya. Dan alhamdulillah terlepas ya, memang saya mungkin paling jelek julukannya, gembong Wahabi. Tapi alhamdulillah sampai sekarang masih lancar. Dakwah ke Sumatera, ke mana? Ke Kalimantan, ya, ke Jawa Timur. Alhamdulillah. Itu. Dan teman-teman NU masih banyak kok. Itu. Ya. Ya kalau sekarang dia aneh-aneh ya ditelepon, Mas. Ya sesama sopir bis kota jangan begitulah. Itu aja. Itu wakil wali kota Batu itu kan satu kelas dulu di Tambak Beras. Ya telepon, kalau saya nggak boleh di sono tak telepon, Mas. Sampai ingat nggak dengan saya? Lah gitu. Saya sudah Wahabi. Kemarin di acara alumni Akbar di Tambak Beras itu saya jadi gosipan. Oh itu ada orang NU bisa ngisi di rojak ya. Oh sudah nggak NU itu, wes ora NU iku wes dadi Wahabi. Alhamdulillah, alhamdulillah, udah tahu kan. Jadi katanya ada lulusan Tambak Beras kok iso ya ngisi nduk tambak ini rojak. Ya, jadi kita jalani hidup ini. Nah intinya hadepin jangan hindari, kerjai jangan dipikiri. Dakwah antum pikirin toh, ya nggak jalan. Antum hindari, kapan antum sekarang ini mendapatkan pengalaman di dakwah, gitu loh. Tentang masalah nggak boleh di sini, nggak boleh di sini, Mas, Nabi itu diusir-usir. Dan watak daripada dakwah, saya juga. Saya mau diusir di masjid ini nggak ada masalah, saya dakwah di mana aja mau. Dakwah di kuburan siap, dakwah di rel kereta siap, yang penting di syuting. Gitu. Bismillah ya. Jangan sekarang lemas. Yang penting saya kasih faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Ucapan dengan ucapan yang lemah lembut, mudah-mudahan dia sadar. Yang penting sopan santun, ilmiah, dan kita tidak menghujat, kita tidak mencela satu orang pun kok. Kita tidak sekarang mengatakan ini ngatain ini, enggak. Kita sampaikan maulid. Loh, enggak setuju maulid bid'ah, itu alasannya, Mas. Mosok sih Rasulullah itu
ada kebaikan kalau maulid itu bid'ah, Rasulullah nggak tahu? Kalau Rasulullah nggak tahu, Rasulullah tahu sih tahu, tapi nggak suka. Loh, mosok mungkin Rasulullah nggak suka kebaikan? Rasulullah tahu sih tahu, nggak suka juga enggak, tapi males. Loh, mosok ada kebaikan maulid seperti itu Rasulullah males? Males enggak? Rasulullah nggak sempet. Rasulullah dulu sibuk terus mas, mau maulidan itu nggak jadi-jadi. Itu aneh. Wah, Rasulullah itu sebetulnya dulu mau tahlilan pak, tapi nggak sempet. Aduh, aneh. Nggak tahu, nggak suka, males, nggak sempet, nggak mungkin. Terakhir yang kelima, Rasulullah SAW ada penghalang untuk melakukan maulidan. Penghalangnya apa? Soal baca berjanji Arab, Rasulullah jagonya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Oh, Rasulullah hebat. Tapi ya aneh, Rasulullah nyambut dirinya sendiri. Ya Nabi salam. Ya aneh. Maka ini ya betul. Nek Rasulullah maulidan kok jadi aneh. Rasulullah nyambut dirinya sendiri, ya Nabi salam. Gitu kan. Makanya kalau 1, 2, 3, 4, 5 enggak, terakhir cuman karena enggak disyariatkan gitu loh Pak. Lah kan ilmiah. Wana juga enggak ngata-ngatain bulan-bulan kok. Ya sudah sampaikan, nurut alhamdulillah, nolak yaitu sunnatullah. Rasul memang diterima semua. Abu Jahal, Abu Lahab enggak terima. Nabi Ibrahim memang diterima semua? Enggak. Malah Nabi Nuh 950 tahun, pengikutnya cuma 4. Nabi Yasin nabinya 3, pengikutnya 1. Wah, ini lebih hebat lagi. Itu. Alhamdulillah loh Pak, zaman Syekh Maulana Malik Ibrahim datang ke Jawa, nge-Gresik dulu. Memang langsung tablek akbar. Masjidnya sopo. Jadi kita sekarang alhamdulillah ke Sidoarjo tablek akbar, ke Surabaya masjid siap. Loh kok ada dai cemen banget, udah dijagai polisi, sudah ikhwan panitia siap, dainya cemen, jangan ngomongi bid'ah. Udah mas antum jamaah di kamping kanan kiri itu pasang kuda-kuda, pasang badan, antum cemen juga. Ayo, bukan masalah sekarang sok-sokan, bukan nantang-nantangan, sampaikan Islam apa adanya. Rasulullah kan mengatakan siapa yang menyembuhkan ilmu di kendari, antum enggak takut sebagai seorang dai. Man katama ilman, apa kata Rasulullah? Aljamahullahu ta'ala bilijamin minan nar. Allah akan kendalikan. Dan istilah kufur, syirik, bid'ah itu istilah barokah. Makanya diulang-ulang di dalam hadis, di dalam Quran. Kalau enggak barokah, mana mungkin Rasulullah menyampaikan, lo belum apa-apa aja do, inna kulla bid'atin dolalah. Lah itu. Kalau kita anti itu, dah do, ini Wahabi. Kok tahu Pak? Tuh khutbahnya. Pertama aja sudah bid'ah. Belum apa-apa Mas, udah bid'ah yang dibahas. Nih, kalau antum mundur, diteror mundur, entek sampean habis. Wallah habis. Itu yang mereka inginkan. Wala yazaluna, lihat firman Allah, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Mereka akan terus-menerus memerangi kalian sampai mereka mampu mengembalikan mereka ke agama, mengembalikan kalian ke agama mereka. Sampai antum berhenti. Gampang kok Pak. Ana mau bisa ngilangin gelar gembong Wahabi, gampang. 3 saya syuting, ana ziarah Wali Songo tak syuting, tak upload ya di YouTube ya, terus tahlilan di syuting, di upload, udah. Yang ketiganya sholawatan, ya Habibi, udah. Wah ini baru bener, ini undang ya di Renu Akbar, wes tobat iki Wahabi nih. Selesai mas. Nah itu loh, jadi jangan cemeng karena waktu sudah habis. Bagaimana cara meyakinkan orang tua tentang ajaran salaf yang saat ini anaknya ikut bahwa ajaran tersebut benar?
Pertama, kalau saya dulu, saya sering diskusi, saya sering mengungkapkan berbagai macam masalah-masalah dakwah, ngobrol aja. Kita ajak ngobrol masalah apa kaitannya dengan entah yang tradisi, yang apa, terus kita duduk, ya. Itu caranya. Bahkan akhirnya sampai orang tua saya memahami sampai akhirnya mampu meninggalkan. Kemudian antum buktikan akhlak, muamalah, tingkah laku antum, insya Allah. Kemudian syukur-syukur antum bisa mengajak salah satu ustadznya ke rumah antum. Sudah, yakin nggak berani ngelawan itu? Oh itu tuh ustadzmu, suwe ngote panjang tuh le. Ya wes itu. Bagaimana cara meyakinkan orang tua untuk menyegerakan putrinya menikah tanpa memandang pekerjaan dan usia ikhwan? Pertama, si ikhwannya ini harus membuktikan bahwa bisa menikah gitu loh. Ya nggak bisa sekarang si akhwat meyakinkan. Datanglah Anda seorang laki-laki yang meyakinkan. Jangan membuat orang itu ragu-ragu. Makanya perempuan itu Pak, kalau nikah nggak aneh-aneh syaratnya. Nggak harus ganteng, nggak harus tinggi, yang jelas. Ditanya ngelamar katanya. Terus kira-kira walimahnya kapan Mas? Ya belum jelas sih. Udah deh, pulang aja, pulang. Nunggu nanti jagung sudah panen. Udah, jangan. Antum kasih ketegasan, insya Allah. Setelah saya selesaikan semua proses ini, tanggal sekian bulan ini saya akan adakan walimah. Itu tanggalnya, jamnya antum jelasin. Oh yakin, wah ini baru beres ini lagi. Itu. Jangan maju mundur, imbas-imbis, ragu-ragu. Bagaimana cara? Nah, untuk memahamkan kepada akhwat, kepada ibu bapaknya, intinya adalah kemandirian. Ya, semua tolong diperhatikan Mas ya. Semua perempuan itu kriterianya setelah tadi itu jelas, mandiri. Dan kepribadian. Kalau kepribadian antum itu Masya Allah ya, bagus, elegan, sopan ya, pokoknya kepribadian ya, termasuk rumah pribadi, mobil pribadi itu ya, itu nomor one ya, insya Allah. Bagaimana cara memberitahu kalau berdoa di kuburan itu salah tanpa mengurui? Sebetulnya antum tanya aja, pernah nggak Nabi doa di kuburan selain mengubur mayit ya? Kemudian yang kedua, tolong sebutkan salafun soleh. Ditanya aja, pokoknya metode tanya. Kalau antum tidak ingin gurui, metode bertanya. Makanya Dzul Yadain ketika menegur Rasulullah salatnya kurang, ya Rasulullah, apakah ada perubahan atau engkau mengqasar salat? Ngosor juga, wahyu merubah enggak? Engkau sholat 2 rakaat ya Rasulullah. Nah kan kena kan jadi. Bagaimana jika kita memberitahu tentang kebenaran tapi yang diberitahu marah dan yaitu resiko dakwah. Makanya dakwah itu ilmu sebelum berdakwah, lemah lembut ketika dakwah, sabar setelah dakwah. Makanya Rasulullah ketika diangkat jadi Rasul dipesan apa? Wali rabbika fashkur apa fasbir. Sabarlah. Karena memang sukses pun butuh kesabaran, gagal pun dalam tanda kutip butuh kegagalan, artinya antum ditolak. Walaupun bukan gagal itu ya. Karena pahala didapat setelah kita hanya menyampaikan saja, walaupun dia nggak ikut. Jadi Nabi Nuh nggak pernah disalahkan Allah dan tidak pernah dikatakan Nabi gagal, walaupun pengikutnya cuma 4 dan Allah sendiri mengomentari wa ma amana ma'ahu illa qalil, tidaklah beriman kepada Nabi Nuh kecuali sedikit. Malah Allah memberikan titel yang cukup indah, innahu kana abdan syakura. Itu ya. Kata Ustadz AS, nah ini kan, ini dari madrasah Yutubiyah ini. Ini lulusan madrasah Yutubiyah. Kata Ustadz AS yang lagi terkenal bahwa selamatan kematian 3 hari 7 hari berasal dari tabi'in, yaitu Imam Atha. Apakah benar? Hatta walaupun benar, kalau sekarang walaupun Atha termasuk mbahnya Atha.
Kalau bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah memang bisa jadi dalil, Pak. Perbedaan ulama bukan dalil. Bahkan la yunqadul ijtihadu bil ijtihad. Ijtihad tidak bisa dibatalkan karena ijtihad. Bahkan ijtihad ulama bisa dibatalkan dengan Al-Quran dan Sunnah. Sekarang Al-Qurannya mana? Sunnahnya mana? Praktek sahabat yang dikatakan oleh Hudzaifah ibnul Yaman, apa saja yang tidak pernah dikerjakan oleh sahabat tidak akan pernah menjadi agama walaupun sampai hari akhir nanti. Udah itu. Kan dari tadi gampang tanyain. Kalau itu baik, Rasulullah tahu nggak? Oh nggak tahu. Rasulullah males nggak? Oh nggak males juga. Rasulullah benci? Enggak juga. Enggak ada sempat? Enggak juga. Yang kelima, ada penghalang? Enggak juga. Berarti karena enggak ada syariatnya. Agama itu syariat. Kalau dai isinya membenar-benarkan, bukan menjelaskan kebenaran. Dai hanya mencoba untuk memoles praktek diislamisasikan, bukan untuk mencoba memberikan Islam yang benar. Ini akhirnya, dan maaf, memang orang Indonesia itu memang unik ya. Uniknya itu warna agama selalu ditentukan oleh ustadz yang lagi terkenal. Ya, ini jangan direkam ya. Oh, lagi terkenal qalbun salim, hati, jagalah hati, jangan kau kotori. Oh, hati semua. Lagi terkenal subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Zikir seluruhnya Nusantara. Nusantara berzikir. Yang lagi tegar jamaah oh jamaah semua gitu semua. Sekarang terkenalnya siapa? Oh sodako semua masjid kayaknya sodako. Dan ajaran Islam itu kayaknya sodakoh, nggak ada lagi sodakoh. Islam sodakoh Islam. Wah lagi terkenal siapa? Itulah merek agama orang. Makanya nggak pernah mapan. Ganti wajah, ganti agama. Harusnya beragama itu kan runut, set gitu. Nah kalau antum belajar di majelis ini runut kan antum, bahasanya ilmiah. Buku putih ahli sunnah wal jamaah, kemudian runut, kemudian kita berikan argumen-argumen dan tidak ada galau, mapan, mantep. Coba antum dengar YouTube, ya. Madrasah YouTube ya. Udah, antum jangan nengok lagi habis ini. Wallah gue sumpahin. Mas, saya sampaikan satu kalimat yang indah dari para ulama. Imam Taus ketika ada seorang Mu'tazilah, ini diturunkan oleh Imam Ibnul Jauzi di dalam kitabnya Talbisul Iblis. Ketika Mu'tazilah sedang lewat mengatakan kepada anaknya, wahai anakku, tutuplah telingamu karena syubhat itu adat menyambar. Ini baru lewat, apalagi ngaji. Oleh karena itu Imam Az-Zahabi mengatakan as-subahatu khattafatun, subhat itu amat menyambar, wal qulubu dha'ifatun, hati itu lemah. Betul kan? Antum tanya ini kan gara-gara subhat. Kata Ustadz AS, kata. Padahal sejak zaman dulu udah kita jelasin detail tentang tahlilan, maulidan. Udah mapan. Meyas lagi, batal lagi. Karena apa? Subhat. Tuh. Dalam bab adil apa maksud bersikap wirai? Wirai itu dalam bahasa itu muru'ah, bahasa Arab muru'ah. Muru'ah itu menjaga etika supaya nggak cacat perilaku dalam sosial. Itu loh intinya. Itu wirai. Yang di sini ada beberapa hal yang dianggap orang itu cacat, tapi ini apa namanya boleh kita bisa terima. Orang kalau sekarang pinjem sandal nggak pamit, nah, itu kan gitu. Pamit dong, Mas. Anak mau ini sandal untuk ke toilet gitu. Ini nanti antum bisa dituduh mencuri. Apalagi antum Ustadz, ya Ustadz mencuri sandal saya. Aduh, mendingan gue ngebak deh jalan lantai, gitu ya.
Hadis yang asli itu kan tangan siapa Pak Ustaz? Hadis yang asli itu karangan siapa? Ini bagus nih pertanyaan. Mas, saya ingin sampaikan gini loh. Kenapa muncul hadis? Hadis itu kan pembicaraan. Jadi dulu ketika Rasulullah berbicara, ada sahabat ditangkap, dihafal, kemudian disampaikan. Nah, cara menyampaikan nyambung, makanya disebut dengan sanadnya muttasil. Umpamanya dari Rasulullah disampaikan kepada Abdullah ibnu Umar, Ibnu Umar disampaikan kepada muridnya Nafi, Nafi disampaikan kepada muridnya Imam Malik. Makanya sanad yang paling tinggi Imam Malik adalah dari Malik, Nafi, Ibnu Umar, Rasulullah, karena seger pendek, makanya disebut sanadnya Ali. Kemudian sekarang ini dari Rasulullah disampaikan sampai Imam Bukhari, ini namanya periwayat. Jadi karangan siapa? Ya ucapan Rasulullah, karangan Rasulullah disampaikan oleh sahabat kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'in, ya, sampai kepada Imam Malik, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud. Nah, kita sekarang ini alhamdulillah sudah mendapatkan buku, enak, sudah nggak bisa diotak-atik lagi, sanadnya sudah mapan dari tadi, ya. Makanya ada riwayat, saya tidak pernah melihat solat orang yang paling mirip dengan solatnya Rasulullah ketimbang Imam Asy-Syafi'i.